Selamat datang di channel kita, Sipil Kevindra, yang hebat, yang bermanfaat. Kali ini kita akan belajar cara membaca penulangan kolom dan balok ya. Bila kalian menyukai channel ini, jangan lupa untuk selalu subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Oke, yuk kita come on, kita lihat videonya. Let's go, check it out. Selamat datang di channel kita, Sipil Kevindra, yang hebat, yang bermanfaat. Kali ini kita akan belajar tentang cara membaca penulangan kolom dan balok ya. Yuk kita let's go. Ya. Nah, cara membaca penulangan kolom dan balok. Cara membaca penulangan kolom dan balok. Ada beberapa hal yang perlu dipahami sebelum membaca penulangan kolom dan balok ya. 1. Mengetahui apa itu tulangan tumbuhan dan tulangan lapangan. Jadi kita harus paham dulu apa itu tulangan tumbuhan dan tulangan lapangan. Terus jaraknya berapa, nanti kita jelaskan asal usulnya. Yang kedua, kita harus bisa memahami kode dan simbol teknik dalam membaca gambar. Ini penting. Karena apa? Karena kode dan simbol teknik itu biasanya standar. Jadi kita tidak bisa membuat kode dan simbol teknik sendiri. Oke. Nah, momen balok dan kolom. Dalam ilmu statika, jika suatu balok dan kolom diberikan beban di atasnya, balok dan kolom akan mengalami hal-hal sebagai berikut, yaitu adanya momen tumpuan. Momen ini berada di tepi bentang, biasanya disebut momen negatif, diberi tanda negatif ya. Contohnya seperti ini. Ini ada momen tumpuan kiri dan kanan. Dia biasanya ada di kanan dan di kiri. Nah, ini cara gampangnya seperti ini. Ini tumpuan dan ini tumpuan ya. Jaraknya dari dari tepi bentang ke sini itu jaraknya biasanya 1/4 L. L itu apa? Panjang bentangnya ya. Ini juga 1/4 L ya. Terus yang kedua adalah momen lapangan, yaitu di tengah bentang diberi tanda momen positif atau plus. Nah, ini yang di bawah ini. Nah, ini namanya momen positif, biasanya diberi tanda positif ya. Ini cara gampangnya, ada gambarnya. Misalnya kita punya balok panjang 400 cm atau 4 meter. Nah, ini 1/4 L. 1/4 L itu tumpuan, berarti 100 cm kanan kiri, dan disebut tumpuan. Kalau yang di tengah itu setengah L, itu namanya momen lapangan. Itu kalau di balok. Kalau di kolom seperti ini di sebelahnya. Ini misalnya tinggi kolom 400 cm. Nah, momen tumpuan ini, nah ini ada di atas dan di bawah. Ini 1/4 L sama 100 cm. Momen lapangan yang di tengah 200 cm. Seperti itu ya. Jadi apa yang dimaksud momen tumpuan dan lapangan kita harus tahu dulu. Oke. Biasanya kalau ini diberi tekan, istilahnya negatif itu tekan. Kalau yang di tengah ini positif berarti tarik. Nanti penulangannya seperti apa ya, kita lihat ya. Nah, ini pengertian tulangan tumpuan dan lapangan masih sama. Tulangan tumpuan dan tulangnya umumnya berjarak 1/4 dari bentang atau L yang terletak di tepi-tepi bentang. Nah, ini tumpuan jaraknya 1/4 L. Ini sama juga 1/4 L. Nah, ini contohnya tulangan tumpuan kiri, tumpuan kanan ya. Terus tulangan lapangan adalah tulangan yang terletak di tengah bentang, yaitu setengah dari bentang L, di tengah-tengahnya ya. Gampang kan caranya kan? Tumpuan itu berarti di tepi kanan kiri, jaraknya 1/4 L. Kalau lapangan di tengah, itu setengah dari L. Nah, terus kode penulangan kolom dan balok ya. Di sini ada
besi polos dan besi ulir. Kalau besi polos ya maksudnya ya besinya polosan aja, tidak ada ulirnya. Begitu juga sebaliknya, besi ulir itu berarti besi yang ada ulirannya. Untuk besi polos biasanya diberi kode P atau tanpa kode. Misalnya P ya, atau tanpa kode biasanya. Biasanya untuk tulangan bagel atau sengkang. Jadi untuk tulangan bagel atau sengkang. Contoh, diameter 8, strip 100. Artinya apa? Besi polos diameter 8 mili, ini dalam mili ya. Jarak bagelnya 100 mili ya, 100 mili. Contoh yang kedua, 7P12. Artinya apa? Yaitu 7 batang besi polos, P itu polos, diameter 12 mili. Biasanya untuk besi polos itu kodenya kalau enggak yang ini ya ini, seperti itu ya, gampang kan. Terus untuk besi ulir biasanya diberi kode D huruf besar ya, biasanya untuk tulangan pokok atau tulangan utama. Contohnya 6D13, artinya 6 batang besi ulir diameter 13 mili. Nah, seperti itu. Intinya kalau polos kode P besar, kalau ulir biasanya D besar. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara membaca tulangan balok. Di sini ada gambar tulangan balok ya. Di sini ada tipenya, ada posisinya. Jadi kita bacanya seperti ini, dari kiri ke kanan. Tipe di sini, posisi tumpuan kiri, lapangan tumpuan, dan potongannya. Ini gambarnya tulangan atas, ini ke sini, tulangan bawah ke kanan, sengkang juga kanan. Bacanya seperti itu. Nah, ya ini kita jelaskan ya, tipenya balok. Ini ada balok. Nah, dimensi itu ukurannya, tinggi atau H 800 mili, lebar atau B 400 mili, panjang atau L 8000 mili atau 8 meter, itu ukurannya ya. Terus tulangan tumpuan kiri dan kanan, tumpuan kiri dan kanan ini kebetulan sama ya, jadi sekali pembahasan. Nah, tulangan atas 7D25, di sini juga 7D25, artinya 7 buah tulangan ulir diameternya 25 mili ya. Terus tulangan bawah 3D25, ingat D adalah tulangan ulir ya. Di sini juga 3D25, artinya 3 buah tulangan ulir diameter 25 mili. Semuanya dalam mili ya. Terus sengkang D10, strip 150. Nah, tumpuan kiri, tumpuan kanan sama. Artinya besi ulir diameter 10 mili, jarak tulangan 150 mili. Jadi kalau lihat di sini tidak ada yang memakai tulangan polos, semuanya tulangan ulir ya. Ini kebetulan saja ya, tergantung dari hasil tadi itu analisa strukturnya seperti apa ya. Nah, sekarang tulangan lapangan itu yang berada di tengah bentang. Kalau ini tumpuan kiri kanan, tadi di kanan kiri bentang atau di tepinya ya. Kita lihat tulangan atas 3D25, artinya 3 buah tulangan ulir diameternya 25 mili. Tulangan bawah 3D25, artinya 3 buah tulangan ulir diameternya 25 mili. Terus tulangan sengkang D10 150, sengkang besi ulir diameternya 10 mili, jarak tulangan 150 mili. Gampang ya. Jadi satuannya di sini mili semua ya. Oke, kita lanjut untuk tulangan kolom ya. Nih contohnya tipe K2, gambarnya. Ini gambarnya. Terus dimensi di sini malah langsung nih, ukurannya 400 x 400 mili ya, atau 40 cm x 40 cm persegi. Tulangan pokok, nah, tulangan pokok atau utama 12D16, artinya 12 buah tulangan ulir diameternya 16
mili. Ada sengkangnya, di sini di sengkang ya. Diameter 10, strip 100, artinya tulangannya polos. Tadi nggak ada D-nya ya. Tulangan polos, diameternya 10 mili, jaraknya 100 mili ya. Ini posisinya di tumpuan ya. Terus kalau di lapangan diameter 10, strip 125, artinya diameter 10 mili, jarak 125 mili. Gampang kan? Mudah dimengerti seharusnya ini ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau tadi cuma satu potongan saja, ini kalau contohnya di dalam sebuah detail tentang prototipe kolom dan balok lantai 2. Nah, di sini ini. Di sini kalau ada ini berarti kan tanahnya. Ini tanah. Nah, di sini ada tanah nih 0 nih, ini berarti lantai 2, ini lantai 1, ini lantai 2. Nah, sini ada pondasi. Nah, ini kita baca dulu yang baloknya. Ini balok. Sorry, ini slope ya, ini slope. Berarti yang balok di sini. Nah, ini balok. Di sini ada tulangan, tumpuan, dan lapangan. Panjangnya berapa? 400 cm. Nah, 400 cm kan. Nah, ini bisa dilihat tumpungannya seperempat, jadi 100 cm. 1 cm berarti di sini 200 cm. Ya, ini ada detail penulangannya, tumpuan ada dan lapangan ada. Tumpuan berarti di sini, ini di lapangan, tumpuan kanan kiri. Terus kalau kolom seperti apa? Nah, ini kolom nih yang bersama nih. Kolom tingginya berapa nih? Misalnya 414 ya tingginya. Di sini